Syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam dan semuanya. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya sampai dengan yaumil akhir nanti. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan hari ini hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 kita dapat berjumpa kembali dalam kajian tafsir. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Hambali SPDI MPDI. Tapi sebelum kita menyimak materi yang akan dipaparkan oleh Ustadz Hambali, kita dengarkan terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Herman Saifullah. Pada Bapak Herman dipersilahkan. Ya, Tunun Pasim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Herman Saifullah yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang berlipat ganda kepada yang membacanya dan kita yang mendengarkannya. Selanjutnya kepada Pak Ustadz Hambali SPDI MPDI yang akan menyampaikan kajian tafsir dengan tema keutamaan orang berilmu. Dipersilahkan Pak. Baik, terima kasih Pak Dr. Hashim atas waktunya, atas kesempatan yang luar biasa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu alimun bima ta'malun wallahu khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul adzim. Yang kami muliakan Pak Dekan, alhamdulillah Prof. Efik, kemudian Bapak Ibu jamaah semuanya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa dipertemukan, khususnya saya berada di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat lahir batinnya. Amin ya rabbal alamin. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada khususnya Pak Hashim yang telah mempercayakan saya untuk insya Allah menyampaikan materi yang begitu berat ya, dan juga insya Allah bermanfaat khususnya bagi diri saya. Dan yang kedua, mohon maaf dan mohon izin karena mungkin karena kesibukan dan tidak ini ya, materi yang ingin saya sampaikan ini mendadak. Jadi saya mengambil dari salah satu kitab saja lah, karena belum ya tadi malam sampai ngaji, ada pengajian sampai malam sekali, jadi ya seaya-aya lah istilahnya, pandikan seaya-aya. Saya mengambil dari kitab tafsir Munir, tafsir Al-Munir dari Syekh Wahbah Zuhaili. Mudah-mudahan bisa dipahami lah. Baik, langsung saja. Tema yang dibahas, yang diminta oleh Pak Dr. Hashim adalah berkaitan dengan surah Al-Mujadalah, atau ada ulama juga mengatakan Al-Mujadilah, ya, walaupun lebih tepatnya Al-Mujadalah, ya, karena kaitannya dengan surah ya Al-Mujadalah, kaitannya dengan awal surah itu, ya. Nah ini pengantar kajian berdasarkan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Sahih Muslim, ya, dalam Sahih Muslim. Wa majtama'akum fi baitin min buyutillah, ya. Dan tidaklah suatu kaum yang berkumpul di dalam majlis atau di dalam rumah min buyutillah, di rumah Allah, di antara rumah-rumah Allah, termasuk insya Allah walaupun kita tidak sedang berada di rumah Allah atau di masjid, mudah-mudahan Zoom ini menjadi wasilah gitu. Yatsluna kitab Allah, tadi kita sudah membaca kitab Allah Al-Quran, wa yatadarasunahu, dan juga kita bertadarus atau deres lah, bahasa Sundanya deres atau mempelajari kitab Allah, ya, kita itu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah akan menurunkan sakinah. Ini yang mahal sekali, itu sakinah, yang barang mahal, sangat-sangat mahal, melebihi dari barangkali dunia lah. Sakinah itu ketenangan, ketentraman, itu mahal sekali. Insya Allah dengan membaca Quran, kemudian kita, apalagi ini judulnya tafsir, saya juga istilahnya rada ngagebeg gitu pada tafsir. Nah, jadi berat gitu mempelajari tafsir itu, karena harus memahami ulumul Quran, seluk-beluk ulumul Quran khususnya. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah pun akan memberikan rahmah atau melimpahkan rahmah kepada orang atau kepada majelis ini insyaallah. Wa khafathumul malaikah, malaikat pun akan berkumpul, malaikat akan turun semua. Ya, ribuan malaikat akan turun. Wa dzakarahumullahu fi man indahu, dan Allah pun akan menzikirkan atau menyebutkan siapa saja tadi yang pada majelis ini, kepada siapa saja yang Allah kehendaki, fi man indah wa man batta'a bihi amaluh, dan barang siapa yang tidak banyak amalnya, tidak cukup amalnya, lam yusri' bihi nasabuh, maka nasabnya itu tidak akan menjadi penolong, tidak akan membantu sedikit pun nasab itu ketika amalnya sedikit, ya. Nah, amal ini barangkali dikaitkan dengan apa yang kita baca dan apa yang kita pelajari. Ya, mudah-mudahan ini menjadi penggugah
penyemangat kita, khususnya dalam majelis ini. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam membaca Quran dan juga mempelajari, bahkan hampir harus semuanya yang mengamalkan ajaran Islam. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini referensi yang barusan saya mengambil, langsung kaget ya, Allahu Akbar, lupa. Mengambil dari tafsir Al-Munir, dan ini menjadi referensi di perguruan tinggi, khususnya di Timur Tengah lah. Adab di dalam kitab tafsir tersebut menjelaskan tentang adab bermajlis di dalam Islam. Tadi ayatnya sudah disebutkan. Nah, ayat ini menarik sekali, ya, karena ayat ini sebenarnya ada dua perintah ya. Ya, kalau kita lihat di sini ada idza-nya itu ada dua ya. Yang pertama itu idza qila lakum. Yang kedua adalah idza qila. Ya, sama-sama qila. Jadi ada dua perintah di sini. Yang pertama adalah tafassahu fil majalis, berlapang-lapanglah dalam majelis. Yang kedua adalah idza qila suzu fangsuzu. Ya, diminta untuk berdiri gitu. Maka berdirilah gitu. Jadi ada dua perintah di dalam ayat ini. Ya, kemudian jawabnya ini adalah yang menariknya ya. Dua perintah ini dijawab dengan yarfa'illahu ladzi. Ya, jadi kalau dalam bahasa Arab apabila ada idza itu akan dijawab, ya akan dijawab. Ya. Di sini balasannya itu ya. Jawabnya mohon maaf, jawabnya itu di sini fangzuzu ya, fangzuzu, fafsahu fangzuzu jawabnya. Dan balasannya itu yarfa'illahu ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Ya, jadi orang yang beriman, kemudian yang berilmu, khususnya di sini berilmu di sini bukan berilmu, mohon maaf ini mohon izin sekali, menurut persepsi saya setelah membaca tafsir ini, bahwa berilmu di sini bukan ilmu, mohon maaf, ilmu dunia gitu, tapi ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah, takut kepada Allah. Jadi kalaupun misalnya orang kafir yang mereka berilmu dalam tanda kutip titelnya panjang gitu ya, kemudian mereka tidak beriman, nah ini tidak dikategorikan sebagai utul aim. Jadi menurut para ulama yang dimaksud dengan utul aim itu adalah orang yang dengan ilmunya itu kemudian mendekatkan diri kepada Allah. Jadi sudah otomatis iman, ilmu itu sudah otomatis. Ketika beriman, insya Allah akan mendapatkan petunjuk ilmu. Ketika orang yang beriman menuntut ilmu, insya Allah keimanannya akan semakin kuat pula. Jadi iman dan ilmu ini tidak bisa terpisahkan. Ya, barangkali itu ayatnya. Nah, ini ada yang menarik kalau di tafsir ya, hampir semua tafsir ya, khususnya tafsir kaitannya tafsir bil ma'thur itu menariknya dikaji juga cara bacanya. Nah, di dalam ayat tersebut ada kata kila, ini bacanya itu diismamkan, ini menarik ya. Diismamkan kasroh kofnya itu dengan dhammah. Ya, ini menurut Imam Kisai. Kemudian menurut Imam Bakun kasrohnya itu ya kasroh biasa ya. Kasroh biasa, kholisah seperti biasa. Jadi wa idza qilan suzu di sini kalau idza ya ayyuhalladzina amanu idza kui ki tapi mulutnya itu harus maju, manyun, kui itu seperti kui jadinya. Idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suzu fansuzu. Nah, seperti itu. Jadi dibacanya diismamkan. Kemudian yang kedua majalis menurut Imam Bakun menjadi majelis. Tadinya majalis berubah bacaannya menjadi majelis. Ini qiraat sab'ah lah, bacaan qiraat sab'ah. Kemudian fangsuzu atau fangsuzu dibaca ini fangshizu, jadinya fangshizu. Ya, ini Imam Bakun. Jadi ini perbedaan bacaan yang kita kenal dengan ilmu qiraat sab'ah. Ya, ini
bisa jalan di dalam tafsir tersebut. Kemudian dari segi kebahasaan yang tadi saya sampaikan terkait dengan bahwa iman dan ilmu ini tidak dapat terpisahkan. Jadi orang yang berilmu itu otomatis dengan ilmunya itu dia akan mendekatkan diri kepada Allah, mendekat kepada Allah. Jadi ilmu ini bagaikan hidayah lah, seperti itu. Ilmu ini bagaikan hidayah. Maka kalimat yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat di sini, kalimat yang akhir yaitu kalimat walladhina utul ilma darajat di sini, ini berkaitan khusus ya terhadap keumuman. Maksudnya orang yang berilmu akan diangkat derajatnya itu ya, ini bisyarofil ulama. Jadi orang yang berilmu yang diangkat derajat itu adalah dengan kemuliaan ilmu, khususnya ilmu para ulama. Alhamdulillah Unisba itu kan salah satu faktor kemajuan atau ya kemajuan gitu ya. Salah satunya adalah berkah dari para ulama pendiri-pendiri Unisba ya. Jadi ini pun ya ulama gitu ya yang diangkat derajat ya. Unisba diangkat derajat oleh Allah itu ya dengan berkah dari para ulama pendiri-pendiri. Nah, ma'annahum dakhiluna fil mu'minin. Jadi ulama atau ahlul ilm diangkat derajatnya itu dengan sebab bukan hanya ilmunya saja tetapi juga dengan sebab keimanan mereka. Nah, berkaitan dengan ayat ini menarik sekali lah kalau kita bahas karena ada latar belakangnya atau sababun nuzul ayat. Ya, kenapa di dalam tafsir ini muncul ya karena memang ada riwayat yang mengangkat ayat tersebut. Misalnya dari riwayat Qatadah bahwa diceritakan bahwa ketika itu datang terakhir, datang kemudian, maka di dalam majlis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, ya para sahabat yang sudah dahulu datang itu tidak mau bahasa Indonesia tidak mau bergeser atau berdiri gitu, nggak mau. Ya, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan cuma geser-geser gitu. Ya, ketika bersama majlis Rasul SAW. Kemudian ada juga riwayat dari Ibnu Abi Hatim dari Muqatil. Nah, ini ayat ini atau kisah ini terjadi pada hari Jum'ah. Ya, pada hari Jum'ah di mana ada majelis Rasul SAW dan ketika itu datang Ahlul Badar. Ya, Ahlul Badar ini orang yang dulu berjasa dalam perang Badar lah. Jadi majelis Rasul sudah mulai, kemudian datang terakhir sahabat Badar, Ahlul Badar. Ya. Dan wafil makani doikin dan tempat itu sudah penuh sesak gitu ya. Dan tidak ada yang mau istilahnya mau menggeser-geser, itu nggak ada. Ya. Maka Rasulullah SAW sekali lagi meminta beberapa orang untuk ada yang berdiri untuk memberikan tempat gitu ya, dan itu diperintah oleh Rasulullah SAW. Nah, jadi barangkali ini sudah mafhum oleh jemaah sekalian lah riwayat atau ayat ini berkaitan dengan apa. Nah, kalau berbicara ayat Al-Quran maka ada munasabah atau keterkaitan ayat ini dengan ayat sebelumnya. Gitu. Bahkan sesudahnya gitu. Nah, dalam surah Al-Mujadalah ayat 11 ini, sebelumnya ayat 10 ini berbicara tentang Allah melarang orang-orang yang beriman ya di dalam perkumpulan itu melarang untuk berbisik-bisik atau berdiskusi kecil gitu. Ya, berbicara tentang keburukan atau aib orang atau berbicara untuk merencanakan sampai orang itu terdolimi atau tersakiti lah. Ya. Jadi Allah melarang itu. Melarang permusuhan, melarang perbuatan dosa lah, intinya itulah. Allah melarang. Nah, pada ayat Al-Mujadalah ayat 11, Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah ayat 11 ini lebih kepada Allah memerintahkan
untuk memperbanyak liziyadatil mahabbah wal mawaddah, memperbanyak rasa cinta, memperbanyak kerukunan di dalam minat tawassi fil majalis, di dalam bermajelis gitu, untuk memperluas atau menggeser-geser duduk di dalam majelis. Jadi bertolak belakang ayat 10 kaitannya dengan larangan, ayat 11 ini berkaitan dengan perintah gitu. Ya. Jadi memang Quran ini salah satu hal terindahnya itu memang antara ayat sebelum, kemudian ayat ini dan ayat sesudahnya itu ada kaitannya. Dan inilah kenapa Al-Quran disebut sebagai, atau ayat-ayat Quran ini disebut sebagai mukjizat. Saya sering sampaikan barangkali kepada mahasiswa ataupun ya jamaah lah, bahwa satu-satunya mukjizat yang sampai sekarang masih berpengaruh itu hanya Al-Quran. Makanya saya senang berada di majelis ini. Ya, jadi satu-satunya mukjizat yang ada di alam dunia sampai sekarang nih, yang masih berpengaruh, itu satu-satunya adalah Al-Quran. Ya, satu-satunya. Coba tongkat Nabi Musa ketika ditemukan apakah bisa berpengaruh? Gitu. Ya, saya yakin, ini menurut pendapat saya ini ya, barangkali ada pendapat yang lain, tapi pendapat saya ya nggak akan berpengaruh lah tongkat Nabi Musa ketika ditemukan. Kemudian cincin Nabi Sulaiman ketika ditemukan itu nggak ada manfaatnya, nggak akan berguna sama sekali, apalagi bisa misalnya mengendalikan jin dan sebagainya. Tapi Al-Quran yang tadi kita dengarkan, kemudian sekarang kita barangkali sedikit sekali kita bahas, ya, insya Allah ini adalah memberikan keberkahan, ketenangan tadi, sakinah, dan dengan kita membaca kemudian mempelajari Al-Quran turun rahmah, kasih sayang Allah. Dengan rahmatnya Allah kan kita jadi ya sehat, jadi sehat lahir batinnya lah gitu. Ya, jadi munasabah ayat ini dengan ayat sebelumnya luar biasa lah itu ya. Ya, mukjizat Allah. Nah, jemaah sekalian, saya mengambil poin-poin dari tadi tafsir Al-Munir itu karena cukup banyak ininya. Yang pertama adalah ayat ini, ya, ayat ini itu berlaku kepada semua majelis. Ya. Jadi ayat ini itu berlaku fi kulli majelis. Jadi semua majelis, apapun majelisnya, nama majelisnya, ya, itu berlaku ayat ini. Ya. Jadi ayat ini berlaku pada semua majelis. Ya. Ketika orang-orang yang beriman atau orang Islam berkumpul, jadi majelis yang dimaksud di sini adalah perkumpulan orang-orang Islam atau Muslim di jalan kebaikan, di jalan menuju pahala, mendapatkan pahala dari Allah. Dan majelis di sini juga sama dengan majelis, mohon maaf, majelis perang, ya, harb, kemudian majelis dzikir. Jadi majelis peperangan, majelis dzikir, majelis ilmu juga termasuk pada hari Jum'ah. Ya, bahkan dalam sebuah riwayat yang lain, ketika khotib sudah naik mimbar, ya, dan kita melewati pundak dari jamaah yang sudah duduk di depan, kita melewati itu, tidak akan mendapat atau berguguran itu pahalanya, ya, percuma Jumatannya. Ya, jadi harus ini saja apa, geser-geser saja ayat ini itu, termasuk hari Aid. Jadi ayat ini pada semua majelis lah. Ya. Kemudian ini ada hadis, langsung saja ini ada hadis Nabi, ya, tidak dibenarkan seseorang itu meminta saudaranya untuk berdiri dan kemudian kita atau seseorang tersebut menempati tempat duduk itu. Ya. Jadi nggak boleh misalnya kita meminta, kamu berdiri ya, misalnya. Walaupun itu misalnya saya ke mahasiswa saya, kamu berdiri, saya kan dosen ini, saya guru ini, berdiri. Kemudian kita menempati tempat itu, nggak boleh ya. Ya, tetapi walakin tafassahu wa tawassa'u. Tetapi yang diperbolehkan itu melonggarkan atau menggeser-geser. Wa tawassa'u, dan memperluas lah, memberikan celah lah. Ya, jadi itu tafsir dari ayat ini. Kemudian menurut Imam Ar-Razi,
bahwa yang dimaksud yafsahillahu lakum adalah yafsahillahu lakum, maka Allah akan melapangkan kalian itu adalah kaitannya bukan hanya tempat ternyata. Bukan hanya tempat, tetapi juga insya Allah, Allah akan memberikan kelapangan bukan hanya tempat, tapi juga rizki. Nah ini, luar biasanya kalau kita ngaji tafsir itu. Jadi makna letter luck itu ketika membuka tafsir, oh ternyata ada makna lain, majelis di sini. Atau memperluas ketika kita menggeser, maka Allah akan memperluas gitu. Ya. Nah, ini bukan hanya tempat tetapi juga rizki, kemudian sodar ya, kemudian apa kubur ya, kuburan, dan juga surga Allah akan memperluas. Kemudian ayat ini juga menunjukkan bahwa orang yang atau hamba Allah yang memperluas atau tadi di dalam majelis ilmu ya, maka dia akan mendapatkan pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu kebahagiaan ya. Jadi orang yang memberikan ya inilah kelonggaran untuk tempat kepada orang lain dalam majelis ilmu ya, akan mendapatkan kebaikan, banyak kebaikan dan juga kebahagiaan. Bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat ya. Dan ini keutamaannya dia akan misalnya sesama muslim akan hubungannya akan baik ya. Isolul khair ilal muslim wa idkhalus surur, termasuk akan membuat bahagia di dalam hati sesama muslim ya. Jadi memang saling membantu lah gitu ya. Memberikan tempat itu bukan berarti kita rendah gitu, tapi ya itulah kita akan dimuliakan gitu ya, ditinggikan. Dan ini ada hadis, barang siapa yang mempermudah ya dari kesulitan orang lain, maka Allah akan mempermudah baginya di dunia dan di akhirat. Bahkan Allah pun akan menolong seorang hamba atau seorang yang beriman ketika hamba tersebut menolong temannya atau saudaranya. Jadi prinsipnya ayat ini kaitannya dengan ayat ini juga kaitannya dengan saling tolong menolong, saling bantu membantu. Ya. Ini apa namanya hikmahnya ya, hikmahnya atau ya nilai-nilai yang terkandung di dalam ayat ini. Kalau tidak salah tadi ada 4 atau ada 5. Bahwa yang pertama adalah kita diminta untuk memberikan keluasan di setiap majelis ya. Dan majelis di sini adalah tempat berkumpulnya orang Islam untuk mendapatkan kebaikan, mendapatkan pahala ya, dan pokoknya kaitannya dengan syariat lah, mendapatkan ini. Kemudian berlapang-lapang dalam majlis juga merupakan adab yang mulia ya. Wa adabun hasan, jadi adab yang mulia. Dan majlis di sini bukan hanya majlis yang ada di masa Nabi ya, sawaun kana. Jadi sama-sama saja. Termasuk majlis Zoom ini juga sama gitu ya. Ini pun ya kita harus berlapang-lapang. Tapi gimana berlapang-lapang? Sudah adanya bisanya. Kemudian majelis di sini juga majelisnya para alim ulama setelah masa Nabi dan seterusnya. Bahkan majelis perang, ya, majelis perang, strategi perang, kemudian majelis zikir, majelis syura, majelis pada hari Jumat, majelis ilmu dan sebagainya. Pokoknya berkumpulnya orang Islam dalam membicarakan kebaikan, dalam membicarakan kaitannya dengan pahala gitu ya, mendapatkan pahala, maka itu disebut majelis. Ya. Dan ada ulama yang mengatakan sekali lagi majelis itu kan dari jalasa. Jalasa itu kan apa namanya? Ya, tempat duduk yang dimaksud dengan duduk atau tempat duduk majelis di sini adalah tadi tempat duduk yang mendatangkan kebaikan, kemanfaatan. Jadi kalau kita duduk di masjid misalnya, kemudian tidak mendatangkan kebaikan, kemanfaatan, itu bukan majelis. Termasuk mohon maaf kalau ini majelis ilmu ini tidak memberikan manfaat dalam kehidupan, itu tidak disebut majelis. Ya, ya barangkali itu
Dan sekali lagi ini disebutkan walaisa dzalika wajiban. Jadi ini bukan perkara wajib. Ya. Kaitannya dengan memperluas atau menggeser tempat duduk ini di dalam majelis ini bukan perkara wajib. Jadi nggak ada kaitannya dengan hukum gitu, nggak ada kaitannya. Tetapi ini kaitannya dengan mandubun syar'an, kaitannya dengan etika, kaitannya dengan etika, tata krama, adab lah barangkali ya istilah kitanya, adab, kaitannya dengan adab. Jadi bukan persoalan hukum ini teh, menggeser tempat duduk kita gitu ya, memberikan keleluasan kepada orang lain. Kalau hukum itu kan ada wajib, haram, makruh, mubah gitulah. Nah, ini sama lah ini. Kemudian yang kedua kita percepat. Jadi yang kedua adalah hikmahnya ketika seseorang itu duduk di masjid, ya maka tidak boleh kita meminta untuk dia itu berdiri hatta yaq'adu makanah, sehingga kita itu menempati tempat duduknya, itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Nah ini ada riwayat ya dari Imam Muslim. Ya, tidak dibenarkan di antara kalian, khususnya ketika hari Jum'ahnya tadi ini. Ya, ketika hari Jum'at tidak dibenarkan kita meminta dia untuk berdiri, kemudian kita duduk atau kita melewati ininya pundaknya gitu. Tetapi yang harus kita pahami adalah tadi ya, kita itu harus menggeser atau beliau itu harus tahu adabnya, harus menggeser lah gitu. Jadi jangan sampai melewati pundaknya atau diminta dia untuk berdiri gitu. Kemudian yang ketiga, ya barang siapa yang berlapang-lapang di dalam majelis atau memberikan kelonggaran di dalam kesempitan kepada orang lain untuk duduk, ya itu dia akan mendapatkan pahala, mendapatkan kemuliaan, thawaban, mendapatkan pahala. Dikatakan yafsahillahu lakum, ya Allah akan melapangkan dia. Yuwasi'u alaikum fid dunya wal akhirah. Yuwasi'u alaikum fid dunya wal akhirah. Allah akan memberikan kelapangan, keluasan kepadanya di dunia dan di akhirat. Ya, ini luar biasa ini. Ya, ini mukjizat Quran memang ini. Kemudian yang keempat, ya, ada dua lagi. Yang keempat, ini kaitannya dengan ketutupan ini. Salah wal jihad wa amal khair. Yujabul qail. Ya, kaitannya dengan majlis Nabi juga ya ini ya. Majlis Nabi ketika kaitannya dengan ya jadi kaitannya dengan ada seseorang yang mulia misalnya ya, maka kita harus wajib untuk berdiri. Jadi seperti tadi kasus dari latar belakang ayat ini, ketika Nabi meminta untuk berdiri karena ada ahlul badri, ada ahlul badr yang datang, maka kita harus taat kepada Nabi gitu di majelis Nabi itu. Ya annahu alaihi salatu wasallam kana yuthiru ahyanan. Karena orang tersebut memiliki pengaruh atau berjasa terhadap Islam, kejayaan Islam. Nah, di sini juga menjadi dasar ini, mohon maaf, saya mengaitkan dengan prosesi wisuda ini ya, atau ketika ada tamu kehormatan. Ketika prosesi wisuda itu kan ketika majelis sidang atau rektorat itu datang kan mahasiswa semuanya berdiri. Nah, itu memang ada gitu riwayatnya. Bahkan itu populer ketika zaman atau dipopulerkan oleh sahabat Mu'ad bin Jabal. Jadi memang tradisi ketika ahlul ilm atau orang yang berilmu atau ulama itu datang kemudian kita berdiri, itu sudah dicontohkan oleh para sahabat. Ya. Walaupun para ulama berbeda pendapat, ada juga riwayat yang mengatakan nggak boleh gitu ya ketika siapapun yang datang kemudian kita berdiri ada. Tapi saya mah sepakat dengan
ketika ada ulama atau misalnya sesi wisuda, para profesor atau senat Universitas Islam Bandung itu mau datang kan ke sesi wisuda atau ke sesi acara formal, kemudian jamaah atau wisudawan itu berdiri. Nah, itu dicontohkan oleh para sahabat juga itu. Jadi itu bukan perkara bid'ah, bukan perkara yang baru, bukan perkara yang baru di zaman ini. Enggak, itu di zaman Nabi, di zaman sahabat juga sudah seperti itu. Diminta untuk berdiri ketika ada yang datang, tamu terhormat lah bahasanya. Ya. Barangkali kalau di pesantren sudah biasa lah tradisi di pesantren. Kalau misalnya ada ulama yang datang, kemudian kita semuanya berdiri. Bahkan mohon maaf, kalau di pesantren mah kan bahkan disambut dengan hadroh, dengan istilahnya sholawat lah seperti itu. Kalau di kita gitu ya. Dan itu memang sudah ada contohnya di masa Mu'adz bin Jabal juga. Bahkan di masa Mu'adz bukan hanya ulama yang diagungkan, tetapi juga umaro. Ketika ada utusan dari umaro yang datang, itu diagungkan dengan semuanya berdiri dulu. Kemudian ketika, ya sama dengan sekarang, ketika beliau duduk baru kita duduk gitu. Ya, jadi memang ada itu dasarnya. Nah, yang terakhir, kaitannya dengan ilmu, Allah yarfa'illahu darajat, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman, orang-orang yang berilmu, khususnya para ulama. Nah, kita semua insya Allah mudah-mudahan menjadi penerus ulama, fit thawabi fil akhirah, yang akan mendapat ganjaran, mendapat pahala di akhirat kelak. Jadi yakinlah perjuangan yang kita berikan ya di jalan Allah, entah itu apapun itu, yakinlah akan mendapatkan pahala di akhirat nanti. Ya. Wa fil karamah fid dunya, bukan hanya pahala di akhirat tapi juga di dunia nanti, di dunia ini akan mendapat karomah, kemuliaan. Ya. Fayarfa'ul mu'minin, maka Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman, siapa saja di antara mereka, ya, laisa bimu'min, ya, bukan orang yang tidak beriman. Nah, di sini nih saya pertegas lagi sekali lagi, walaupun ilmunya, bukan ilmu maksudnya, walaupun mohon maaf gelarnya panjang sekali, ya, panjang sekali, tetapi beliau tidak beriman, maka Allah tidak akan mengangkat derajat orang tersebut. Ya. Jadi menurut Allah itu mohon maaf hina gitu. Ya. Makanya di sini juga sedikit rada pro kontra gitu ya. Ketika orang kafir kemudian kita muliakan luar biasa, ya. Muliakan luar biasa, muliakan. Padahal menurut Allah orang kafir tersebut ketika tidak beriman, walaupun mohon maaf ilmunya atau gelarnya panjang, itu bagi Allah hina gitu. Ya, bahkan lebih hina dari binatang. Ya, wal alim ala man laisa bi alim. Ya, termasuk orang yang alim, orang yang berilmu, ya, itu berbeda dengan orang yang tidak berilmu. Ya, berbeda. Orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Bahkan di sini ada ungkapan tadi ya. Nah, ini terakhirnya, selain terakhir. Nggak apa-apa Pak Hasimnya. Nah, ini walaupun ini hadisnya dhaif ya, lemah, nggak apa-apa, inilah jadi penyemangat kita. Ini hadisnya datangnya dari Abi Naim, dari Mu'ad, wa fihi dha'f. Wa fihi dha'f. Jadi hadis ini dhaif, lemah. Kalimatnya begini, fadlul alim alal abid ka fadlil qamar, ya, lailatul badri ala sairil kawakib. Jadi keutamaan orang yang berilmu atau ahlil ilm, ya, ahlil ilm alal abid, terhadap hamba-hamba Allah semuanya, kafadlil qamar, sebagaimana keutamaan bulan lailatul badr, ya, bulan di dalamnya pada malam Badar gitu, Lailatul Badar. Ala sairil kawakib. Ya, lebih utama, lebih mulia dari semua bintang-bintang di langit. Jadi orang yang alim, orang yang berilmu itu ibaratnya rembulan yang terang, yang bercahaya, ya. Lebih mulia daripada abid, semua hamba Allah. Ya, ibaratnya rembulan bercahaya menyinari bintang-bintang.
bersinarnya lebih terang daripada bintang-bintang. Ya. Dan ada juga hadis hasan, ini hadis hasan yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, bahwa Allah akan memberikan, yang memberikan syafaat pada hari kiamat, yang memberikan pertolongan pada hari kiamat, bantuan, ini yang punya kunci bantuan di hari kiamat ini. Itu ada 3 kelompok. Yang pertama para nabi, ya al-anbiya, kemudian tsummal ulama, kemudian para ulama, kemudian para syuhada. Nah, mudah-mudahan kita termasuk ini. Mudah-mudahan kita, guru-guru kita semualah, yang khususnya yang ada di Unisba, para ulama, mudah-mudahan nanti di akhirat, di hari kiamat, memberikan syafaat, memberikan bantuan pertolongan kepada kita, kepada murid-muridnya ini, ya yang masih bodoh lah gitu ya. Ya, jadi ya, syafaat itu di hari kiamat itu ada. Ya, ini hadisnya hasan ini dari Ibnu Majah. Ini hadisnya hasan. Jadi bukan hanya para nabi, para rasul, tapi juga ulama, bahkan syuhada memberikan syafaat pertolongan pada hari kiamat. Di mana pada hari itu tidak ada pertolongan selain pertolongan Allah. Nah, melalui beliau-beliau nanti kita ditolong di hari kiamat itu oleh para nabi, jelas oleh Nabi Muhammad SAW, kemudian oleh para ulama, guru-guru kita akan mendapat bantuan ketika hari kiamat. Ya, hari kiamat itu lebih, pokoknya mengerikan sekali lah dalam tafsir-tafsir itu. Kemudian, nah ini ada riwayat yang lain yang terakhir dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Sulaiman itu diminta untuk memilih. Nabi Sulaiman diminta untuk memilih 3 hal, antara ilmu, harta, atau kekuasaan atau kerajaan. Ya. Nah, maka Nabi Sulaiman memilih Nabi Sulaiman memilih ilmu. Ya. Nah, dengan ilmu, harta dan kekuasaan atau kerajaan diperoleh oleh Nabi Sulaiman. Nah, jadi kalau saya ditawari ya sekolah lagi, kuliah lagi, kalau Pak Hasim sudah doktornya ya, Pak Jajan juga sebentar lagi nih. Pak Jajan. Kalau saya ditawari ilmu, harta, ataukah jabatan, ya saya milih sekolah lagi aja lah gitu. Insya Allah dengan sekolah lagi, harta dan jabatan insya Allah lah didapatkan. Barangkali jamaah sekalian, Bapak Ibu sekalian, itu saja materi atau pengantar dari saya. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Dr. Hashim, dipersilahkan. Terima kasih kepada Pak Ustadz Hambali yang sudah menyampaikan materinya. Ini ada di pesannya, itu ada pertanyaan dari Pak Rektor. Pak Ustadz, ini ketika wisuda tidak berdiri para undangan itu, kemudian para undangan itu berdiri kalau nyanyi lagu kebangsaan dan himne. Nah, ini komentarnya dari Pak Ustadz bagaimana ya? Silakan, ini dari Pak Rektor langsung nih, Bapak Edi Setiadi. Pak Rektor. Punten Pak Rektor. Masya Allah, Allahu Akbar ya. Nah, gebeg abdi. Pak Rektor dan Arasma. Yang panginten sahur abdi. Menurut saya, Prof, ini ketika wisuda tidak berdiri para undangan itu, berdiri kalau nyanyi kebangsaan dan himne. Nah, ini barangkali perlu edukasi, ini perlu edukasi. Jadi pada prinsipnya barangkali persepsi orang berbedanya. Ketika berdirinya itu nyanyi lagu kebangsaan, barangkali orang tersebut menyanyi dalam rangka menghargai atau mendoakan jasa-jasa para pahlawan, barangkali itu. Termasuk himne juga untuk menghormati Unisba barangkali. Dan itu seharusnya berdiri ketika Dewan Senat atau ketika sidang Senat itu para guru besar kita datang dan naik ke majelis itu, harusnya ya di ini ya, itu bukan, sekali lagi, bukan kaitannya dengan mandub atau kaitannya dengan hukum wajib, haram, makruh, sunnah, bukan, tapi lebih kepada adab tadi, lebih kepada mandub, lebih kepada etika ya. Jadi ketika tidak berdiri ya memang etikanya kurang lah gitu, panginten tahu ge. Memang itulah adab lah. Dan barangkali itu Pak Dr. Hashim.
Ya, terima kasih Pak Ustadz. Selanjutnya kepada Bapak Ibu. Halo, halo. Ya, mangga Prof. Punten Pak Hasim. Mangga Prof. Karena sambil jalpag, jadi saya tidak off cam. Begini, Ustaz, ya. Kita mengambil hadis Nabi yang waktu itu melarang kalau orang lewat, orang azam ya, orang asing. Nah, kita tidak perlu berdiri, bahwa hormat kepada guru itu wajib. Tapi kita ingin sedikit-sedikit, ya kita tempatkanlah hormat itu kepada yang lebih spesifik, tidak dalam upacara-upacara seremonial. Jadi intinya dari hadis Nabi tadi bahwa kalau orang asing lewat, kita tidak usah berdiri, itu larangan Nabi. Ya, makanya kan Nabi tidak pernah berdiri kalau ada orang lewat. Gitu. Kedua, kenapa saya misalnya mengetuk palu itu 1 atau 5? Ya, 1 itu saya tidak mau mengetuk palu itu 3 kali. Itu trinitas itu dalam sejarahnya. Dalam tradisi-tradisi akademik di negara-negara Kristen di Eropa dulu, di Romawi, itu memang ketika para maestro, para profesor ini lewat, upacara-upacara itu selalu 3 kali, itu melambangkan trinitas. Dan sudah saya tanya itu kawan saya yang non muslim, yang Katolik, memang itu melambangkan trinitas. Takut kita diturutan. Jadi saya ingin menghilangkan itu, bukan karena oke lah misalnya disebut man tasobah biqaumin, oke kalau itu belum disebut ya, tapi paling tidak kita tidak meniru-niru gitu. Makanya saya 1 kali mengetuk palu, walaupun Pak kelas kedokteran mah teu benang di bejaan sok 3 kali wae gitu ya. Saya 1 kali atau 5 kali. Kalau 5 kali mah itu ijtihad aja ya, ijtihad bahwa udahlah 5 kali mah melambangkan salah satu rukun ya, kewajiban kita rukun Islam. Atau kalau misalnya ini dalam kalau istilah pemutakin, bagaimana kita memandu di antara 2 karang, kalau tidak kita bisa mengelak kalau kita dikatakan tidak nasionalis. Pan 5 teh Pancasila. Itu. Tapi itu ijtihad politik gitu ya. Nah, tapi yang jelas ya kita ingin menghilangkan sedikit-sedikit lah tradisi-tradisi yang bukan tradisi Islam, bahwa kita hormat sama guru, oke, gitu ya, bahwa kita hormat sama ulama, oke. Dan kenapa kita tradisi kita kalau senat lewat dalam wisuda atau upacara resmi itu tidak berdiri? Nah, kalau misalnya ditanya asbabun nuzulnya, karena memang di Unisba diajarkan begitu oleh para ulama. Oleh para ulama diajarkannya begitu. Jadi bukan persoalan sopan atau tidak sopan, bukan. Kita ingin sedikit mengamalkan ajaran agama, bahwa penghormatan itu boleh saja, silahkan aja gitu dalam bentuk lain. Itu sebetulnya betul tadi, bukan ini nggak ada pengaruh apa-apa lah, soal adab saja. Ya, saya memerintahkan kalau dalam wisuda ya adabnya duduk saja lah, sekaligus melihat senat lewat gitu ya. Kalau berdiri mah anu kahalangan gitu teh. Kalau majelisnya berdiri yang ningali rektor karena rektor naletik gitu nya. Terus saya narangtum jadi kahalangan gitu. Kalau narsisnya mah. Itu Ustadz ya komentar saya, terima kasih. Terima kasih Prof yang sudah memberikan. Selanjutnya Bapak Ibu, silakan yang mau. Saya sedikit mungkin Pak Sim. Mangga. Oke, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ini hanya mungkin penegasan saja. Tadi saya agak terlambat masuk. Ini terkait dengan menggeser tadi. Jadi intinya kalau ridho mah ada orang tiba-tiba duduk nyelap nggak ada masalah ya. Yang tidak boleh itu menyuruh berdiri ya. Mohon Laras. Ya, oke. Jadi gitu itu kita kadang-kadang kan di itu apa namanya di Masjidil Haram, kadang-kadang kita kan sholatnya tidak khusyuk ya, apalagi kalau ingin dekat Ka'bah ya. Kakara geclo
atau ini gimana sok disedek-sedek, kalau kadang duduk di pikiran. Jadi kita teh susah, makanya kalau kalau ingin ini masuk di lantai 2 misalkan sholat teh. Nah, termasuk juga di kita kadang-kadang sering juga ya yang ini. Tapi jadi sekarang ngerti. Jadi intinya buka asal jangan nyuruh berdiri. Kalau duduk gigireun terus walaupun pas sedak-sedak oke nggak ada masalah kan gitu ya. Mohon. Itu mungkin intinya ya. Jadi itu tapi yang lebih penting lagi berarti kita harus memberikan ruang pada orang lain kan begitu ya, akan lebih bagus sehingga kayak hiji ridho, kedua memang tidak ada masalah mungkin. Mohon Itu mungkin ya Pak Ustadz ya. terus bisa. Terima kasih. No. So, yang ada juga makanya tapi kalau tadi kalau misalnya yang kan kita ada juga kasus kemarin ya di Masjid Raya di Solo ya, yang nyuruh berdirinya itu para pabonganana gitu kan, karena ada pejabat yang akan ikut sholat di depan gitu kan, yang kasus wakil presiden tuh di masjid di Solo kan jadi viral juga kan ya. Akhirnya berdebat kan, bukan suruh pindah, suruh ini gitu kan ya gitu ya. Kalau itu mah jelas ya, kalau suruh pindah mah tidak boleh ya. Ya itu aja mungkin Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Nandang. Enggak, Pak Ustadz dijawab. Pak Rektor sudah. Oh tidak. Ya nuhun Pak Rektor tadi. Ya betul Prof. Tadi memang di kaitannya dengan apa tadi berdiri ketika khususnya secara praktisnya di wisuda atau ada ulama kemudian berdiri ataupun tidak ataupun duduk, memang ini kontroversi. Dan di dalam kitab ini juga di dalam tafsir ini memang ada dua pendapat ya. Di sini ada misalnya hadis dari Abu Dawud dari Sa'id Al-Khudri bahwa ada kalimat kumu ila sayyidikum ya. Dan mana ini? Kemudian ada hadis juga dari Abi Sufyan dari Muawiyah ya, barang siapa yang berdiri untuk berdiri ketika ada orang datang ya, fal yatabawa maq'adahu minan nar, maka tempatnya itu di neraka. Jadi memang kontroversi lah berkaitan dengan ini. Ya, barangkali para ulama atau founding father Unisba ya, ketika merumuskan hal tersebut memang tidak berdiri ya, dan itu pun tadi ada dasarnya maq'adahu minan nar. Jadi nggak boleh gitu. Maq'adahu minan nar. Balasannya neraka gitu. Jadi tidak perlulah gitu. Kemudian ya betul tadi Prof tadi betul bahwa ketika ada jamaah yang terlambat datang, ya kita sebagai yang sudah duluan datang ya meridokkanlah, merelakan sedikit geser lah Pak, barangkali itu sedikit geser. Insya Allah Allah pun akan melapangkan kita kan gitu dalam kaitannya ayat ini itu. Barangkali itu Pak Hashim. Masih ada waktu 4 menit lagi, dipersilakan kepada Bapak Ibu yang akan memberikan pertanyaan atau didiskusikan. Masih ada waktu. Assalamualaikum. Ya, kalau maksud tadi kan menyuruh berdiri kan maksudnya ngusir atau gimana? Jadi pas kan di masjid kan gitu ya, menyuruh berdiri itu maksudnya saya mau sholat misalnya itu ngusir atau gimana? Kan bedanya hanya menyuruh maksudnya menyuruh berdiri itu ngusir atau bagaimana? Lalu yang kedua juga terkait dengan tadi ya kita mengikuti budaya yang lain. Kalau milad yang ulang tahun itu sama nggak? Sebetulnya kalau milad kita tuh meniru orang lain, nggak ibadah orang lain, atau memang boleh gitu misalnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangga Pak Ustadz. Insyaallah ya. Ya yang pertama memang ayat ini disuruh berdiri itu dalam posisi ketika itu ada menghormati ahlul badar, Pak Prof. Jadi ketika majelis Nabi penuh, kemudian ada orang yang sebenarnya dia bisa geser karena datang ahlul badar, orang yang mulia, orang yang terhormat, maka Nabi meminta coba geser.
tidak mau berdiri juga, tidak mau bergeser juga, maka turunlah ayat ini. Nah, ketika ada pertanyaan apakah disuruh berdiri ini mengusir, nah sebenarnya tidak mengusir. Jadi disuruh berdiri ini agar memberikan keleluasaan, khususnya tadi tamu terhormat diberikan tempat juga. Jadi tidak mengusir. Nah kalau mengusir ini jelas nggak boleh penginten, nggak boleh kalau mengusir. Kemudian yang kedua kaitannya dengan budaya luarnya, budaya khususnya ulang tahun penginten. Ya oke, ini juga barangkali menjadi perdebatan guru-guru kita para ulama. Tapi paling tidak kalau kita ingin hati-hati, kalau kata Imam Ibnu Katsir itu kalau hati-hati memang ya harus hati-hati gitu prinsipnya, dalam beramal itu harus hati-hati ya. Bahkan ada pendapat seperti ini ya, ya kalau bisa dihindari lah kalau memang itu mengganggu atau mempengaruhi keimanan gitu, mempengaruhi akidah gitu. Tapi ada juga yang berpendapat kalau tidak berpengaruh terhadap akidah Islam, kalau sekedar budaya itu silakan saja. Paling tidak ini menjadi perdebatan lah para panginten ti abdi mah. Ya. Ya, karena waktu juga ya, jam 6, kemudian nanti kata Pak Wadik 2 ada sosialisasi dari BSI ya. Terima kasih Pak Ustadz Hambali SPDI MPDI yang sudah memberikan tausiahnya dalam kajian tafsir ini, Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Alhamdulillah bertambah kita wawasan tentang tafsir ayat 11 ini, Al-Mujadalah, bahwasanya orang berilmu itu oleh Allah diangkat derajatnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita menjadi golongan orang-orang yang berilmu. Amin Allah ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir dalam majelis kajian tafsir ini. Marilah kita berdoa bersama-sama, doa kafaratul majelis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin Allah ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih Bapak Ibu semuanya.